Silakan dari terutama kita prioritaskan dulu yang mahasiswa 2020 ya, sudah ada 1 dari 2020. Kan ada 2 lagi, silakan. Siapa cepat dia dapat. Mute ya. Jadi message Pak, Pak Dwi. Sebentar Mas Muhammad, sebentar ya, kita tunggu dulu tambah 1 lagi dari 2020. Kita utamakan dulu dari kalian. 1 lagi siapa? Ada Mas Muhammad Rafli, ada Mbak Tulip, kemudian 1 lagi, silakan bisa resen ya. Oke. Baik, 2 dulu silakan Mas Muhammad sama Mbak Tulip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad. Pak Dwi, saya ingin bertanya Pak. Selain pengalaman organisasi, seberapa pentingkah untuk seorang mahasiswa memiliki sebuah sertifikasi sebelum masuk pekerjaan? Apakah itu sertifikasi itu penting didapatkan saat sedang kuliah atau apa? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Cak Dwi mau jawab langsung atau nunggu penanya bisa kedua? Langsung, bisa. Boleh. Bisa langsung. Karena ini juga sering saya temui pada saat saya menjadi ketua atau tim recruiting karyawan ya. Mas Muhammad, saya sampaikan ya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau ada waktu yang masih luang, gunakanlah itu untuk apa? Untuk bisa memberikan manfaat untuk adik-adik sendiri atau Mas sendiri atau untuk yang lainnya, atau untuk keluarga atau yang lainnya. Tapi untuk kali ini karena Mas Muhammad dan masih belajar, gunakan untuk Mas Muhammad sendiri. Sertifikat itu penting. Pada saat begini, saya sampaikan. Pada saat ketika suatu standar recruiting untuk masuk ke perusahaan ya, itu ada 2 kandidat yang sama nilainya. Baik itu dari nilai akademisi, baik itu dari nilai wawancara, baik itu dari tes psikologi maupun tes asesmen ya, sama nilainya. Apa yang menentukan? Yang menentukan adalah additional skill dari 2 kandidat itu. Additional skill itu bisa berupa apa? Kemampuan bahasa Inggris ditunjukkan dengan sertifikat. Kemampuan berorganisasi ditunjukkan dengan sertifikat. Dia pernah menjadi ikut di dalam pelatihan leadership, ikut dalam arti apa? Bahasa Inggris ada sertifikatnya. Dan juga kemampuannya lainnya misalnya. Anda bisa di dalam kerohanian, ini menjadi pengurus organisasi agama di kampus tentunya, yang sesuai dengan yang di kampus yang ada ya. Itu menjadi pembeda. Jadi yang namanya sertifikat itu menjadi pembeda apabila pada saat yang bersamaan ada 2 kandidat yang sama nilainya. Dan itu sering saya temui. Sekali lagi silakan untuk sesuai dengan passion-nya, silakan ditambah kemampuan diri dari adik-adik selain dari kuliah di teknik kimia, karena itu akan menunjang dan membantu adik-adik. Itu Pak Ajis. Ya, jadi kalau boleh saya rangkum sedikit bahwa sertifikasi penting untuk membedakan siapa kamu, siapa saya, siapa Anda dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Itu kan Pak ya, kalau boleh Pak ya. Oke, penanya kedua, monggo. Mbak Tulip, silakan Mbak Tulip. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Namun sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak bisa menghidupkan kamera karena jaringan di sini sedikit putus-putus, Pak. Gak apa-apa, Pak. Silakan. Baik, saya akan langsung ke pertanyaan. Tadi saya sempat melihat share screen Bapak Dwi mengenai perjalanan karirnya, di mana Bapak Dwi mendapatkan penghargaan sebagai Best Businessman dan lain sebagainya. Selain itu, Bapak Dwi saat ini menduduki jabatan sebagai Direktur Utama.
dari pandangan saya sekilas, apakah ini benar atau tidak, pekerjaan Bapak Dwi sekarang kan lebih banyak ke manajemen, tidak ke praktik lapangan. Apakah di dunia kerja, contohnya di perusahaan Bapak Dwi itu, untuk meraih jabatan-jabatan ini, Bapak memerlukan pendidikan tambahan seperti manajemen bisnis atau ekonomi, atau murni karena soft skill dari diri Bapak, sehingga Bapak diberikan kepercayaan untuk meraih jabatan sebagai CEO dari seorang engineer lapangan. Sekian dari pertanyaan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, Mbak Tulip. Saya langsung jawab ini ya. Setiap perusahaan itu punya career planning untuk seluruh SDM-nya. Jadi Mbak Tulip jangan khawatir. Pada saat nanti akan masuk di dalam dunia usaha, di perusahaan, setiap perusahaan itu ingin SDM-nya adalah SDM yang unggul. Jadi SDM yang ada yang masuk, fresh graduate dari teknik kimia, ITS, insya Allah nantinya, itu kalau ada tambahan-tambahan, perlu tambahan-tambahan ilmu lainnya, itu akan diberikan. Contohnya, mengenai kalau safety juga masih ada, sudah ada itu. Safety yang ada terkait dengan pabrik, sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen SDM, bagaimana mengelola SDM. Karena apa? Karena setiap pimpinan di level manapun itu adalah manajer SDM di tempatnya. Jadi walaupun nanti Ibu Tulip ini misalnya ya adalah pernah masuk menjadi kepala laboratorium ya. Nah, kepala laboratorium yang ada di situ itu adalah sekaligus menjadi manajer SDM dari staf-staf yang ada di bawah Mbak Tulip. Karena apa? Setiap kepala unit itu adalah pembina, pembimbing dari seluruh staf yang ada. Maka harus dibekali dengan cara apa? Dibekali dengan apa? Ilmu mengenai SDM, ilmu mengenai mengkoordinir staf, ilmu mengenai kepemimpinan, ilmu mengenai job delegation untuk pendelegasian tugas dan seterusnya. Nah itu sudah disiapkan itu, Mbak Tulip. Hanya saja, sekali lagi ya, hanya saja semua itu diberikan kesempatan yang sama. Tapi tergantung kita, apakah kita bisa memanfaatkan atau hanya sekedar menjadi persyaratan. Sama seperti nanti di kuliah nanti yang dihadapi oleh adik-adik semua di sini. Mata kuliahnya sama, sudah disiapkan nanti adik-adik menjadi chemical engineer, jadi insinyur teknik kimia, sarjana teknik kimia. Sama materinya, dosennya sama, materinya sama, data standarnya. Tapi nanti akan ada pembeda nanti. Kalau dari nilainya sudah jelas, ada beda IPK dan seterusnya. Itu yang terlihat dalam pendidikan dalam nilai. Tapi pemahaman ilmunya itu juga beda-beda itu. Kadang-kadang aja yang nilainya C atau C ya itu ya lebih paham daripada nilainya A. Kenapa? Karena mungkin ya mengulang 3 kali, 4 kali sampai ngapal ini. Ya, tapi ini juga aja ya, jangan sampai lah ngulang terlalu banyak. Tapi ya itu pemahaman yang bisa didapatkan itu berbeda. Nah, itulah. Jadi jangan khawatir, Mbak Tulip, bahwa nantinya itu pada saat berkarir di perusahaan itu akan dibekali dengan ilmu-ilmu yang lain penunjang supaya SDM di perusahaan itu nantinya bisa berkarir sampai ke level yang paling tinggi. Manajemen SDM, manajemen mutu, manajemen lingkungan, manajemen keuangan, ada lagi sekarang adalah fin for non-fin, jadi finance for non-finance ya. Jadi nanti kalau ada di perusahaan itu pasti akan kalau adik-adik disiapkan karir plannya disiapkan menjadi seorang manajer, maka juga akan dibekali oleh perusahaan itu dengan ilmu mengenai finance for non-finance. Dan juga tentunya leadership untuk level-level dan jabatan. Itu Mbak Tulip. Jadi jangan khawatir, nanti akan ditambah itu. Boleh, terima kasih Cak Dwi. Jadi intinya bahwa karir plan itu tersedia, disiapkan oleh setiap perusahaan. Tergantung dari kita. Apakah kita mau memanfaatkan dan memahaminya,
ataukah itu hanya sebagai syarat untuk kelengkapan saja? Terima kasih jawabannya. Seperti itu, bahwa Mbak Tulip, terima kasih atas pertanyaan yang menggelitik ini. Yang terakhir untuk session pertama, apakah ada penanya ketiga? Kalau nggak ada kita stop. Karena Ada, Mas Latif. Oke, good. Nggak jadi di stop ya, session ini. Kita lanjut. Silakan Mas Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kesempatannya Pak Anas, Pak Aziz dan Pak Dwi. Saya mau bertanya untuk di perjalanan karir Pak Dwi itu dari foreman sampai direktur utama Petrokimia Gresik itu, apakah ada di mana Pak Dwi itu mengalami titik terendah dalam perjalanan karir gitu Pak? Dan bagaimana caranya Pak Dwi itu untuk bangkit dari titik yang terendah itu menjadi titik yang sekarang? Gitu, terima kasih Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mas Latif. Pertanyaan bocoran ini Cak Dwi. Apa rumus kayaknya? Ya. Terima kasih Cak Latif. Nah, oke ya. Oke, Cak Latif. Nah, ini perjalanan saya nih. Jadi foreman ya, mulai dari foreman, kemudian saya 5 tahun di foreman, 5 tahun supervisor, superintendent, kemudian saya sekolah lagi S2, teknik kimia di ITS juga, kemudian jadi vice president, menjadi manajer ya, kemudian jadi GM ya, dan seterusnya. Nah, saya sampaikan ya, di setiap posisi, di setiap level jabatan, apapun itu yang ada itu pasti akan ditemui hambatan-hambatan, akan ditemui suatu tantangan-tantangan. Dan kalau menghadapi tantangan dan hambatan itu, ada dua hasil akhirnya, yaitu berhasil atau tidak berhasil. Nah, pada saat saya menjadi foreman, banyak tantangannya. Karena apa? Karena saya di awal masih baru, masih belajar, baik itu secara teknikal maupun secara manajerial belajar. Apakah saya terus berhasil? Tidak juga. Nah, banyak tidak berhasil, tapi akan belajar terus, berhasil. Nah, semakin tinggi, saya kembali supervisor, apakah berhasil terus? Ada juga tidak berhasilnya. Tapi saya memperbaiki diri, saya bekerja keras memperbaiki diri. Selama 5 tahun saya menjadi supervisor, 5 tahun menjadi supervisor, kemudian menjadi superintendent. Apakah masih ada kesalahan? Masih ada. Namun saya beri catatan ya, saya beri gambaran. Semakin tinggi level jabatannya, baik itu yang saya alami ya, semakin tinggi level jabatannya, itu room for error, ruang untuk kesalahan atau menjadi kegagalan itu semakin sempit. Dan kalau sudah menjadi top manajemen, itu kalau bisa ya enggak boleh salah. Karena kalau satu kali salah, seluruh jajaran seperti di piramida ini ya, itu kan sampai ke bawah salah semua. Kalau di foreman itu masih adalah bisa saja nanti ada 10 tugas, 3 masih gagal itu, enggak ada masalah karena itu ada pembelajaran. Tapi harus bangkit, harus introspeksi, belajar dan memperbaiki. Dan itu perlu semangat itu, jangan sampai kendor. Nah, kemudian naik kemudian supervisor dari 10 tugas, ya masih salah 2 enggak apa-apa. Superintendent salah 1 enggak apa-apa. Vice President, GM kalau bisa enggak ada salah. Vice President selain tugasnya 10 bisa mengerjakan tugas 11, 12, 13. Karena apa? Selain tugas yang ada, dia juga harus bisa berhasil pada tugas-tugas yang lain. Karena apa? Untuk level yang di atas itu perlu kreativitas. Karena tidak hanya pekerjaan rutin saja, dia harus berkreasi bagaimana mendapatkan hal yang baru. Jadi kalau tugasnya ada 10, maka dia harus bisa berhasil 12. Ada tugas 10, kalau level GM harus berhasil 15. Karena dia membuat program sendiri, dia mengimplementasikan, dan dia melaksanakan. Itu yang membedakan. Jadi dalam perjalanan karir saya, itu pasti, saya katakan pasti. Dan saya
banyak mengalami beberapa kali kegagalan-kegagalan, tapi saya tidak berhenti pada kegagalan, saya akan bangkit dan bangkit. Dan tentunya saya sampaikan tadi, pattern-nya adalah semakin tinggi jabatan itu harus semakin sedikit membuat kesalahan. Apalagi di top pimpinan, di level direktur dan seterusnya. Karena apa? Kalau sampai level direktur kemudian membuat kesalahan, ya seketika juga diganti atau sekali itu juga mudah dihentikan. Beda dengan pada saat menjadi foreman. Karena di foreman itu masih ada pembinanya di level supervisornya akan dilatih dan seterusnya. Sekali lagi, semakin tinggi jabatan maka room untuk error itu semakin sempit, dan bahkan kalau sudah menjadi top manajemen itu adalah no room for error. Itu Pak dari saya. Terima kasih Mas Latif. Terima kasih. Jadi intinya kegagalan itu wajar. Namun di dalam kegagalan itu ada lesson learned, sesuatu yang kita dapatkan untuk kita mengerti, kita hayati, dan kita tanggulangi sehingga tidak ada error di kemudian hari. Jadi masa lalu itu bukan berarti penghambat keberhasilan kita di hari ini, di masa ini, namun menjadi cambuk untuk keberhasilan kita di masa ke depan. No error, no excuse dan sebagainya. Jadi terima kasih banyak, Cak Dwi. Saya kalau ngelihat antusias teman-teman adik-adik ini agak tinggi. Saya buka satu tambahan sebelum kita lanjut, Cak Dwi. Satu tambahan pertanyaan, Mas. Cak Anas. Ya, silakan. Silakan dari Timotius Chandra, dari alumni boleh Pak? Boleh alumni, boleh tingkat semester-semester yang apa itu? 5, 6, 7 boleh. Siapapun boleh sekarang. Oke, satu terima tambahan. kasih. Terima Silakan, kasih Pak Anas. Mas Timotius. Ya. Terima kasih Pak Anas, Pak Mas Timotius Aziz. dari K berapa, Mas? Saya K55 Pak, angkatan 2015. 15. Selamat, thank you. Ya, Pak, saya mau tanya ke Pak Dwi Satrio. Ini pengalamannya kan cukup banyak nih Pak. Menurut Bapak, bagaimana sih cara kita kalau di pekerjaan tuh apa aja yang ilmu-ilmu tekim yang berguna nih Pak? Soalnya saya rasa kan saya ini bekerjanya di Chandra Asri di Cilegon. Saya rasa ilmu teknik kimia yang saya gunakan tuh sangat sedikit Pak dibanding kayak ilmu komunikasi, ilmu cara menghadapi orang, problem solving. Itu kok lebih banyak ke situnya ya Pak daripada ilmu tekimnya Pak. Terus kalau dari Bapak sendiri lebih banyak pengalaman dari pabrik gula apa petrochemicalnya Pak? Terima kasih Pak Dwi. Ya, terima kasih Mas Timotius. Nah, yang namanya kalau kita sudah bekerja di dunia usaha ya, itu bekal pertama adalah ilmu teknik kimia itu, kalau kita berada di teknik kimia itu. Karena apa? Karena itu yang mendasari kita bekerja di tempat tersebut. Dasar-dasarnya harus Anda pahami itu. Nah, baru kembangannya atau tambahan-tambahan lainnya, additional pengetahuan itu bisa didapatkan. Kemampuan berkomunikasi, kemampuan leadership, kemampuan beradaptasi, kemudian juga termasuk keuangan. Itu bagaimana caranya? Tadi saya sampaikan perusahaan itu sudah hampir semua perusahaan itu sudah menyediakan career planning dan juga memberikan pelatihan-pelatihan. Karena apa? Karena setiap perusahaan yang modern ya itu akan ada namanya istilahnya itu asesmen untuk kompetensi. Jadi jabatan ini, misalnya jabatan superintendent ya, itu harus diisi orang-orang punya kemampuan seperti ini. Kalau kemampuan itu belum sampai, ada gap di situ. Nah, gapnya ini menjadi tugas dari divisi SDM untuk melakukan pemberdayaan atau peningkatan kompetensi. Dengan cara apa? Nambah dia di training apa-apa dan seterusnya. Nah, untuk perusahaan-perusahaan modern itu sudah ada yang namanya asesmen untuk kompetensi. Tapi kalau itu belum ada, maka Anda harus bisa di masa. Karena kalau sudah mengetahui Anda kurang di mana,
Maka sekarang udah banyak cara. Sekarang zaman modern, buka Google aja sudah bisa itu bagaimana belajar mengenai leadership, bagaimana belajar mengenai komunikasi, bagaimana belajar mengenai beradaptasi. Itu apa? Kembali kepada apa? Kembali kepada perjuangan lagi. Anda harus mengorbankan waktu Anda untuk menambah kemampuan Anda. Selain tugas-tugas yang ada, tugas-tugas yang ada, Anda merasa kurang di suatu sektor, maka harus bisa menutup sektor itu. Belajarlah untuk itu. Dan cara belajar sekarang gampang sekarang. Sekarang buka Google, buka YouTube, itu bisa semua sekarang. Nah, seperti dulu. Jadi sekali lagi ya, berjuanglah, bekerja keraslah. Karena apa? Saya ada satu slide yang nanti tidak hanya untuk untuk Mas Tumustius ya, tapi untuk semua adik-adik di sini. Coba Mas Jeski dibuatkan slide setelah ada quote saya mengenai soft skill ya. Mas Jeski. Siapa? Mas Jeski, ada yang bekerja, berprestasi, bekerja. Yep. Bentar ya, ini menarik ini slide ini. Ini slide untuk adik-adik, untuk bekal adik-adik semua ini. Dan juga alumni sudah bekerja. Nah, ini sudah bekerja nantinya ya. Baik nanti sekarang masih kuliah dan juga yang sudah alumni ya bekerja. Itu hanya ada 3 itu pilihan itu. Yaitu berprestasi. Berprestasi ya Pak, ya wes kerjanya bagus. Itu harus minimal itu. Jangan sampai tidak berprestasi. Nah, berprestasi itu artinya apa? Ya nilainya kurang bagus dan seterusnya. Prestasi itu artinya apa? Ya nilainya bagus. Nah kemudian itu tidak cukup itu kalau hanya berprestasi. Harus adik-adik harus menjadi lebih tinggi lagi. Gimana? Menjadi orang-orang unggul. Orang-orang unggul itu apa? Punya karya di situ. Punya karya itu apa? Ya bisa menjadi problem solver, menjadi ahli modifikasi, menjadi seseorang yang bisa tempat bertanya karena punya keahlian ini. Ini jadi orang yang unggul. Dan kalau ingin lebih berarti kepada keberadaan adik-adik ya, jadilah seorang history maker. Karena di situ adik-adik sudah mencurahkan segenap kemampuan, tidak hanya berprestasi dan biasa saja, tapi adik-adik sudah bisa menjadi seorang inovator, modifikator, menjadi penemu untuk perbaikan-perbaikan yang ada, dan sebenarnya bisa memberikan atau bisa membuat suatu karya yang menjadi terdengar bahasa Jawanya. Sekarang kalau bahasa itu ya pengingat bahwa ini dulu yang membuat adalah Pak ini. Ini dulu yang memperbaiki adalah Pak ini. Itulah Anda menjadi history maker. Jadi pilihannya adalah menjadi orang baik. Adanya apa? Kalau orang baik itu apa? Ya berprestasi itu. Yang kedua, menjadi orang yang unggul. Orang unggul seperti apa? Orang unggul itu bisa punya karya, punya temuan-temuan, punya modifikasi dan seterusnya. Dan orang menjadi history maker. History maker ini ya sampai ganti generasi nama Anda akan masih disebut. Karena apa? Anda membuat suatu sejarah di situ. Breakthrough. Ada sejarah mengenai bisa melakukan sesuatu yang sangat berharga. Nah ini coba Mas Jeski ditunjukkan pada saat saya di Petro ini. Apa yang saya lakukan di Petro, di slide foto saya dengan menteri. Ya, sambil menunggu. Saya pikir bahwa kalau boleh saya rangkum tadi kata-kata bijak yang terakhir yang saya quote, yang saya ambil yaitu jadilah orang-orang yang baik, jadilah orang-orang yang unggul, jadilah orang yang mencatat sebagai history maker. Ya.
Mana semua tiga-tiganya ini tidak luput dari saya sebut dengan continuous improvement. Jadi memperbaiki diri dan selalu memperbaiki dari apa yang telah terjadi, kegagalan atau kekurangan kita kemarin, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar bulat seutuhnya. Oke, Pak, monggo. Ya, sedikit ini slide-nya satu slide Bapak ini, Pak Yeski. Mas Yeski. Coba ini success story saya ini di Petrokimia Gresik. Saya waktu itu levelnya superintendent. Saya melakukan perubahan-perubahan tentunya bersama tim ya. Karena saya ingin dari ilmu teknik kimia yang saya dapat, ada suatu potensi, ada suatu peluang untuk bisa melakukan modifikasi pabrik yang semula itu kapasitasnya hanya 1.300 ton per day menjadi 2.100 ton per day. Peningkatan berapa itu? Sampai 80% itu. Tidak hanya alatnya saja dirubah, tapi prosesnya dirubah. Prosesnya berubah, itu artinya apa? Original prosesnya sudah tidak dipakai itu. Menjadilah proses baru. Nah ini saya mendapat penghargaan untuk perubahan proses. Dan ini teknik kimia ini, ilmu teknik kimia ini. Mas Timotius, jangan ditinggal ilmu teknik kimia itu. Oh iya, siapa? Nah, itu dari tekniknya. Kenapa? Yang menjadi insinyur teknik kimia adalah saya di situ. Yang lainnya kan operator, yang lainnya ada pengalaman saja. Yang ngerti ilmu adalah saya di situ. Saya yang merange di situ. Jangan ditinggal ilmu teknik kimia itu. Yang lainnya silakan ditambahkan. Nah, ini peningkatan kapasitas yang saya anggap sebagai terobosan dan cukup besar itu mendapat penghargaan dari PII itu. Itu adalah penghargaan dari Persatuan Insinyur Indonesia, penghargaan Adikarya. Dan ini menjadi paten dari Petrokimia. Bayangkan saya seorang kepala bagian ya, superintendent waktu itu, middle management ya. Tapi melakukan suatu lompatan besar. Itu ratusan miliar itu. Ya sampai ratusan miliar itu karena ada 4 pabrik di situ. Karena ada perubahan itu. Omsetnya akan naik seperti itu. Kalau saya hanya bekerja sebagai superintendent, ya pokoknya bekerja dengan baik, target tercapai, tapi ya saya tidak mau itu. Saya ingin ya ada semangat untuk memberikan kontribusi, ada semangat untuk memberikan manfaat, maka yang namanya target, saya harus beyond the limit. Jadi kalau saya ya, prinsip saya ya, ini sekalian untuk semua ya, ini untuk adik-adik semua ya. Kalau ada target, baik target pribadi maupun nanti pada saat masuk perusahaan yaitu ada target-target yang ada pada adik-adik sendiri, adik-adik yang disampaikan pada yang ditetapkan untuk tugas adik itu ya, adik-adik itu ya, ada target. Itu jadikanlah target itu seperti kalau adik-adik melihat ada olahraga lompat tinggi atau lompat galah. Nah, lompat tinggi atau lompat galah itu kan ada mistarnya itu ya, mistar. Olahragawan lompat tinggi atau pelompat galah itu dikatakan berhasil kalau apa? Kalau dia itu melampaui dari mistar itu. Jadi kalau adik-adik nanti pada saat bekerja ataupun nanti pada saat kuliah atau apa itu ada target, maka semangatnya itu jangan mencapai target, semangatnya harus melampaui target. Itu namanya berhasil. Sama seperti olahraga lompat tinggi atau lompat galah. Kalau hanya menyatu target, kalau lompat tinggi lompat galah itu targetnya kena sampai target, dia melompat sebatas target, sebatas mistarnya jatuh, ya diskualifikasi. Untuk target pribadi, kalau ada target, lampauilah itu. Semangat, punya semangat untuk melampaui target, bukan untuk mencapai target. Kalau namanya mencapai target itu ya biasa, namanya target itu sudah dihitung sesuai dengan kemampuan, sesuai standar, dan itu diberikan pada saudara, pada adik-adik nantinya kalau bekerja di situ. Sudah dihitung, ada standarnya, tidak mungkin dikasih target jauh di atas. Tapi hanya orang-orang yang unggul, hanya orang yang punya semangatnya lebih, itu punya semangat untuk bagaimana target itu bisa dilampaui. Setiap ada target, lampauilah target itu. Jangan sekedar dicapai. Karena dicapai itu bisa tercapai 80%, tercapai 90%, dan itu masih dikatakan masih belum berhasil. Itu dari saya. Luar biasa, Cak Dwi, bahwa Terima kasih, Pak. tidak hanya melampaui, tapi raise the bar, sehingga target-target yang akan datang akan terlampaui pula.
dengan cara continuous improvement tetap dilakukan. Oke, di sesi kedua ini saya sedikit akan bertanya. Nanti di sesi kedua akan dibuka juga pertanyaan-pertanyaan. Di sesi kedua ini saya akan bertanya mengenai Cak Dwi adalah teknik kimia. Cak Dwi adalah ya katakanlah dari supervisor, superintendent teknik kimia terus. Namun ada pencapaian yang saya pikir di luar daripada box teknik kimia, yaitu IT. Bahkan jadi the best CEO untuk IT, implementation, dan sebagainya. Gimana nih ceritanya ini, Pak? Sehingga ada poin atau value yang bisa dibawa oleh adik-adik kita. Ya. Kita ini sekarang Pak Ajis, kita di zaman era informasi dan transformasi IT ya. Kalau kita tidak mengikuti IT, kita itu tergilas kita itu. Dan ingat ya, IT itu sekarang menjadi salah satu yang bisa menjadi tolak ukur perusahaan itu bisa beradaptasi atau tidak dalam perubahan ini. Sebagai catatan ya, jangan beranggapan bahwa dengan IT maka itu akan mengurangi jumlah tenaga kerja. IT itu mahal. IT itu wah itu terlalu tidak, artinya manfaatnya tidak banyak itu. Sebenarnya kita masih bisa menggunakan yang ada, itu sudah cukup itu. Nah, IT itu ya, sekali lagi ya, IT itu menjadi, saya katakan menjadi tolak ukur suatu perusahaan itu bisa beradaptasi atau tidak. Kalau tidak beradaptasi ya berarti tergulung, tergilas. Saya berada di PTPN 10. PTPN 10 ada perusahaan lama ini, tua ini, udah puluhnya sampai 100 tahun itu, 100 tahun lebih ya, ada beberapa perguruan dalam tahun. Nah, sebelumnya ini menjadi apa? Menjadi pertanyaan ini. Wah, ini gimana perusahaan sudah tua ini bisa bertransformasi mengenai IT-nya ini. Nah, kebetulan kita punya anak-anak muda di situ. Terus terang ini ada teman-teman dari Elektro ITS yang punya daya kreasi tinggi dan punya daya kreativitas tinggi yang out of the box yang tadi Pak Aziz sampaikan. Disitulah saya bisa menemukan suatu kebutuhan perusahaan yang di need dari perusahaan dan juga ada suatu potensi dari SDM. Harus dimatchingkan ini. Nah, saya hanya membuka satu langkah saja, atau mengambil satu langkah saja, bahwa kreativitas, nah ini adalah IT tadi ya, kreativitas itu tidak memandang struktur jabatan, tidak memandang struktur organisasi. Tadi saya sampaikan, mungkin tadi ada slide mengenai saya menjadi foreman, menjadi supervisor, dan seterusnya itu. Ada jenjang jabatannya itu ya. Itu tingkat kewenangan dan tugas. Tapi kalau ada kreativitas dari level paling bawah pun, kalau itu bagus, maka akan saya ambil. Mana saya pada saat di PTPN 10, PTPN 11, dan juga di PT Kimia Gresik, saya menyampaikan bahwa kreativitas itu tidak ada struktur organisasinya. Silakan berkreasi. Kalau itu bagus, maka saya akan memadai dan saya akan mendukung dan akan melaksanakan. Dan ternyata dari teman-teman IT itu bisalah dari satu di-create yang namanya e-farming. E-farming itu adalah suatu aplikasi yang terintegrasi antara big data, data-data lapangan, data-data lahan, data-data jumlah petani, di-connect dengan ERP, SAP, sistem digitalisasi yang ada, ditambah lagi dengan sistem otomatisasi manajemen automation. Kita sudah punya sudah ada aplikasi yang terintegrasi untuk surat menyurat dan seterusnya. Dan ini kemudian di-link ke yang namanya crowdfunding. Bayangkan ya, ini kreativitas anak-anak muda ini. Suatu data lahan di-connect dengan SAP, di-connect dengan sistem manajemen digital yang ada di perusahaan itu, di-connect dengan crowdfunding. Jadi, untuk suatu proyek ini tidak perlu ke
bank ini langsung aja dari masyarakat. Hanya saja memang pada waktu itu adalah dana ini dari internal dulu, dari karyawan PTPN 10 waktu itu. Karena masih dalam proses izin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, karena PTPN bukan badan keuangan, tapi punya program itu. Nah, hal yang dulunya tidak terpikir, ini menjadi hal yang bisa dilakukan. Dengan apa? Dengan kemajuan teknologi tadi. Jadi, bisa dibayangkan suatu kreativitas, anak-anak muda ini ya, saya hanya menangkap kreativitas itu, kemudian saya mensupport untuk anggaran, saya mensupport dengan sumber daya SDM yang ada, saya mensupport dengan program, jadilah yang namanya program yang saya katakan itu sangat-sangat bermanfaat dan sangat bagus dan juga implementatif. Karena apa? Sistem e-farming, digitalisasi dan connectivity yang ada di PTPN 10, kemudian diambil, diadop oleh holding Perkebunan Nusantara, dijadikan menjadi aplikasi di seluruh PTPN gula, mulai dari Aceh, Lampung, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Sulawesi. Itu menggunakan aplikasi yang dikembangkan di PTPN 10. Nah, saya sebenarnya punya cita-cita lagi, itu nantinya dikembangkan tidak hanya ke tanaman tebu, tapi seluruh tanaman yang ada di Indonesia, pertanian, perkebunan, connect jadi seluruh Indonesia, dan itu program itu bisa di-link, di-expand dan di-link ke satelit. Dan ini sudah saya teliti waktu itu. Sehingga apa? Real time akan tahu bahwa tanah di Indonesia ini luas lahan tebunya sekian, luas lahan padinya sekian, luas lahan kakaonya sekian, kelapa sawit sekian. Real time, online. Dan kemudian itu nantinya akan tahu ini lahan milik siapa. Kemudian akan tahu juga melalui aplikasi itu, akan tahu pemiliknya ini punya hutang berapa. Karena untuk melakukan budidaya pertanian itu perlu dana. Dananya dari mana? Dari perbankan. Melalui apa? Melalui kredit usaha rakyat, KUR, atau kredit komersial. Ada catatannya di situ. Setiap petani yang mengambil dana pasti ada datanya. Dan petani yang bermitra dengan PTPN waktu itu ya, saya di PTPN 10 waktu itu saya meng-create digitalisasi e-farming itu akan nge-link datanya, di-connect dengan big data. Dan ini bisa di-connect dengan satelit, Landsat. Pada saat itu Landsat itu hanya kami ngambil yang gratisan ya waktu ya, karena masih uji coba, hanya 2 minggu sekali. Tapi bisa dikembangkan real time, tapi memang bayar itu. Dan ini bisa di-link juga dengan crowdfunding. Ada orang-orang ya, karyawan yang berkehendak untuk, wah saya pingin ikut dalam proyek ini, menanam tebu, kemudian hasilnya berapa, dapat bagi hasil. Dan ternyata di mana skemanya adalah lebih tinggi dari bunga deposito, rate deposito. Itu sangat menarik ini. Setiap saya presentasi mengenai e-farming, connect dengan crowdfunding di seluruh kesempatan itu, pasti langsung mereka masih pasti tanya, akan tunjuk tangan mengangkat tangannya nih. Pak, saya boleh resign kan enggak? Karena apa? Karena bagi hasilnya 11% nih, 11,3% nih. Bayangkan, dalam 1 tahun Anda dapat bagi hasil 11,3%. Luar biasa itu, Pak. Daripada uang Anda dibanding Anda masukkan ke deposito hanya 5%, dipotong-potong jadi 2%. Apalagi di tabungan biasa itu ya. Ini Anda bisa mendukung pertanian dan Anda bisa mendapatkan hasil lebih dari perbankan. Jadi sistem itu anak-anak muda itu. Saya hanya memadai, kemudian saya buat programnya, saya siapkan anggarannya, dan saya monitor perkembangannya. Karena apa? Karena suatu program itu tentunya harus ada planningnya, dan ada monitoringnya, dan juga ada orang-orangnya. Itu mengenai pengalaman saya di IT, kebetulan jadi sekali lagi kebetulan saya bukan ahli, tapi saya punya saya membaca dan juga mengembangkan pemikiran itu. Coba Mas Yeski ditayangkan pada saat saya melihat Top Digital itu. Cak Dwi, sebelum lanjut, ini menarik. Cak Dwi berkali-kali mengatakan bahwa anak-anak atau teman-teman muda yang punya kreativitas dan sebagainya. Kita semua pada tahu, mahasiswa pun tahu bahwa PTP dan sebagainya, termasuk petrokimia, itu mungkin sekian persen dari pegawai atau karyawan ataupun pekerja yang ada di sana adalah
orang-orang atau teman-teman yang senior, bahkan lebih senior, bahkan sangat senior. Gimana menghandle? Kalau saya dikasih anak-anak mahasiswa baru atau teman-teman yang di tingkat 6-7, semester 6-7, semester 6 atau 7, gampang untuk approach, gampang untuk merangkulnya. Nah, what is your approach, your ide untuk bisa merangkul mereka-mereka yang lebih senior? Saya nggak mau mengatakan lebih tua, Pak. Lebih senior itu. Ya, Pak Aziz. Ada perbedaan yang berbalik atau bertolak belakang pada saat saya tugas di PTPN dan saya tugas di Petrokimia Gresik. Pada saat tugas di PTPN, itu yang generasi milenialnya, itu jumlahnya 11%. Oke. Banyak yang senior ini. 11%. Saya tugas di Petrokimia Gresik, yang milenial, yang 38 tahun ke bawah, 77%. Saya mengambil pendekatan berbeda ini. Pada saat saya di PTPN 10, program saya sampaikan. Saya menangkap ide dari teman-teman anak-anak muda ini. Saya asop, kemudian saya minta presentasi, kemudian program, kemudian saya setujui, saya approve, dan untuk pelaksanaannya, saya minta bantuan dari teman-teman senior untuk menjadi koordinator. Saya tidak akan meninggalkan mereka. Beliau-beliau tidak akan saya tinggalkan. Walaupun saya tahu bahwa beliau-beliau ini tidak akan nyambung dengan pemikiran program yang ada. Bagaimana melakukan intelligence, bagaimana melakukan connectivity data, bagaimana melakukan link dengan satelit, bagaimana melakukan link dengan meng-create dengan crowdfunding itu. Mereka mungkin beda zamannya. Tapi saya memberikan penghargaan kepada beliau-beliau. Untuk apa? Untuk tetap terlibat di dalam program itu sebagai koordinator. Sebagai apa? Narasumber untuk pengalaman yang ada. Karena apa? Begitu kita tidak memberikan ruang, tidak memberikan kesempatan pada beliau-beliau senior-senior ini, mereka akan dimotivasi. Tidak hanya itu, mereka juga akan menjadi penghambat, menjadi beban. Jadi tetap kita libatkan. Memang keterlibatan dari para senior itu adalah saya sesuaikan porsinya sebagai koordinator, sebagai narasumber untuk untuk pengalaman-pengalaman yang ada. Kemudian untuk penyusun histori itu artinya pengalaman masa lalu. Beliau itu banyak catatan-catatan dan juga data-data histori. Ya itu pasti akan diperlukan untuk apa? Kalau kita membuat program tentunya kan pasti ada trace back dari pengalaman lalu untuk dipakai sebagai referensi awal. Terus selanjutnya dikembangkan kepada berikutnya. Nah, sementara kalau memang itu banyak anak-anak muda akan lebih baik lagi. Tapi sekali lagi ya, untuk anak-anak muda ini jadi pada hari pertama mungkin bisa dicari itu YouTube atau Instagram itu ya. Pada hari pertama saya ketemu bertugas di PT Petrokimia Gresik, saya sampaikan bahwa saya tidak membatasi saudara bapak-bapak dan ibu-ibu ini berkreasi. Karena kreativitas itu tidak punya struktur organisasi, tidak memandang level jabatan. Sepanjang ibu dan bapaknya punya ide dan kreativitas yang baik, maka dan bisa diimplementasikan, saya akan mendukung dimanapun Anda memulainya. Itu dari saya, Pak. Cak Dwi, jadi intinya bahwa teman-teman senior tetap diberikan porsi, di mana porsinya adalah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan knowledge yang dia miliki, sampai meng-create history tentang dan sebagainya. Saya pernah melihat bahwa berkenaan dengan petrokimia yang semakin ke depan dan seterusnya, itu ada ini inputan bahwa webinar tentang digital learning yang akan diimplement atau sedang diimplement di petrokimia itu bisa cerita sedikit itu Pak tentang itu Pak. Ya. Digital learning atau apalah sebutannya. Oke. Iya. Oke. Mungkin Mas Yazki nanti ya sambil saya menyampaikan Mas Yazki menyiapkan materi saya ketika saya
webinar dengan Kementerian Perindustrian. Nah, ini di Petrokimia Gresik. Petrokimia Gresik itu tetap itu aja. Ya ini ya. Di Petrokimia Gresik ini sekarang ini ada namanya Enterprise University ya, ada learning digital learning. Itu di slide paling kiri, itu ada namanya virtual reality training. Artinya apa? Calon karyawan operator ya. Ini bukan karyawan yang level manajemen ya, ini operator, ini akan bisa menjadi operator. Itu akan dilatih, akan membuat pelatihan. Kalau dulu ya, saya gambarin dulu. Kalau dulu itu training classroom dulu, diajari teknis-teknisnya, kemudian orientasi ke pabrik. Orientasinya tidak boleh mengerjakan apa-apa, ya melihat saja. Karena pabrik itu kan juga safety, ada safety-nya, ada ting safety-nya. Tapi orang yang tidak punya pengalaman itu tidak boleh langsung operasi atau tidak boleh langsung dekat ya, lihat-lihat aja. Kemudian satu persatu dikenalkan, oh ini alat ini, kemudian selanjutnya, oh ini cara bekerjanya seperti ini. Itu perlu waktu 2 tahun. 2 tahun ini untuk apa? Untuk orientasi saja, belum sampai ahli. Nah sekarang di Petrokimia Gresik dikembangkan dengan namanya digital learning. Di antaranya adalah virtual reality training. Jadi setelah diberikan classroom ya, sebentar itu masing-masing calon karyawan itu akan langsung bisa praktek gitu. Prakteknya seperti apa? Prakteknya seperti main game. Jadi calon karyawan itu kalau mengoperasikan granulator, oh ini caranya mengoperasikan pejet ini seperti main game itu. Kemudian kalau melepas baut seperti ini. Coba silakan nih Mas Jaski. Tunjukkan. Ini di Petrokimia nih, yang baru di Petrokimia yang ada ini. Ini kita kerjasama dengan Kementerian Perindustrian dan juga startup dari ITS ini. Terima kasih dari teman-teman ITS ini, dari ITS. Ini contohnya ini. Mudah-mudahan. Nah ini sebelah kiri adalah ini trainer ini calon karyawan. Itu hanya capnya aja Petrokimia Gresik. Tapi yang berusaha adalah calon karyawan ini. Ini bekerja. Ini seperti main game ini. Dia itu sebelah kanan ada layar itu. Ada layar. Nah ini layarnya ini. Ini alat-alatnya ini. Bagaimana dia itu akan mejet ini untuk menggerakkan ini, mejet ini untuk menggerakkan pen granulator, termasuk memperbaiki. Ini lepas bautnya seperti ini, pasang baut seperti ini, dan ini termasuk juga ini kalau ada kebakaran, dia gimana caranya diambil pennya, kemudian ditekan ini, ya seperti main game, artificial technology seperti ini. Dan ini ada nilainya ini. Kalau tidak lulus ya harus ngulang lagi ini. Dan ini sangat membantu. Tidak perlu calon karyawan itu kemudian orientasi dulu, sehingga begitu mendapat pelatihan ini yang kita potong menjadi 6 bulan saja, itu jadi orang-orang yang expert. Dia akan tahu begitu ada kerusakan, baut mana yang dilepas, mana yang dilas, mana yang kemudian kalau misalnya jadi operator, mana yang di pejet tombolnya. Ini sudah seperti apa? Sudah tahu barangnya, karena seperti saat ini. Nah ini ada cabangnya, itu berarti pekerjaannya benar itu. Nah ini seperti main game ini. Ini sekarang zaman ini seperti ini untuk menjadi pelatihan menjadi operator pabrik itu. Tidak kalau seperti dulu. Kalau seperti dulu kan rombongan orientasi lihat-lihat aja, dekat aja nggak boleh, bahaya karena pabriknya. Ya, itu Pak Aziz. Jadi modernization and transformation sudah dilaksanakan di Petro. Ya, dan itu. Ini sangat luar biasa. Pak, waktu kita tinggal beberapa menit, saya bertanya satu pertanyaan lagi, lalu saya akan buka sesi kedua untuk tanya jawab. Tolong dijawab dengan singkat aja Pak, bahwa Petrokimia implement yang saya sebut dengan modernization and transformation tadi. Namun itu boleh dibilang sangat nikmat rasanya bagi teman-teman adik-adik yang milenial, katakanlah milenial. Nah, Petrokimia masih memiliki orang-orang yang senior-senior tadi. Apakah para senior itu merasa terkesampingkan, ataukah apa trik yang khusus yang bisa dipakai, walaupun kita tahu bahwa attitude is important.
tapi trik itu tetap penting. Gimana nih Pak? Monggo Cak Dwi. Jadi sekali lagi ya, kalau sebelumnya itu yang namanya generasi old ya, generasi kolonial itu kan mendominasi karena jumlahnya banyak. Kalau saat ini di Petrokimia Gresik berbanding terbalik, milenialnya yang 70% lebih, yang generasi seniornya itu tidak sampai 30%, bahkan tidak sampai 30%. Dan kondisi perdagangan informasi seperti itu sudah artinya yang generasi old tadi itu sudah memahami diri, tahu diri, dan tidak akan menghambat. Karena apa? Karena yang dihadapi semua setiap ketemu dengan rekan kerja, bahkan ketemu dengan atasan misalnya karena atasan lebih muda, itu yang ketemu adalah generasi milenial. Ya mau nggak mau, karena namanya setiap hari bertemu, setiap hari berkawan, setiap hari berdiskusi, yang namanya generasi sebelumnya, generasi senior itu, ya pasti akan menyesuaikan diri ke generasi yang ada, generasi milenial. Dan ini meningkatkan tugas saya. Beda kalau saat saya ada komposisi 50-50 misalnya ya, maka saya harus memberikan perhatian kepada generasi old, saya memberikan tambahan porsi atau tambahan pemahaman dengan apabila dan juga menginvestasikan apabila ada program-program terkait dengan program-program yang dikreasikan oleh generasi milenial. Itu saya harus saya harus memberikan porsi itu. Tapi di Petrokimia Gresik beda karena generasi milenial menjadi dominan. Dan kalau namanya terbalik gitu Pak ya. Warnai. Iya, jadi yang generasi old itu akhirnya ya mau nggak mau ya harus mengikuti dengan teman-temannya karena di kanan kiri temannya ada milenial semua. Dilihat di atasannya juga generasi milenial, ya mau nggak mau menyesuaikan diri. Itu kebetulannya itu boleh dibilang kebetulan secara natural bahwa seleksi alam hukum Darwin yang dulu terjadi di Petrokimia, bahwa anak-anak yang generasi muda, milenial dan sebagainya itu growing, di mana generasi old karena ya seleksi alam mereka boleh dibilang tahu diri atau mawas diri. Terima kasih Cak. Saya buka 3 pertanyaan. Cak Anas monggo 3 pertanyaan. Penanya monggo bertanya singkat, padat dan berisi. Dan Cak Dwi waktu kita ketat, mohon jawabannya juga singkat, padat dan berisi. Terima kasih Cak Anas monggo. 3 penanya. Kalau nggak ada kita tutup. Terima kasih Pak Aziz. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa raise, silakan sembari menunggu teman-teman Indra SN. Ada pertanyaan dari Pak Suharyoso ini Pak. Oh Suharyoso. Boleh saya bacakan. Monggo disampaikan secara langsung Pak Suharyoso, monggo Pak. Ya, terima kasih Pak. Cak Dwi, sebenarnya tadi sudah dijelaskan banyak ya tentang seorang sarjana teknik kimia sebagai change agent ya. Tadi Cak Dwi juga sudah menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana merubah mindset para pekerja yang senior-senior itu untuk mau merubah. Hanya bisa dijelaskan lebih detail lagi ya, bagaimana trik-trik untuk merubah mindset para pekerja senior itu. Ya, biasanya kan kalau ada sarjana baru, mereka tuh acuh tak acuh. Kemudian ini merupakan ancaman bagi mereka dengan jabatannya. Kemudian para pekerja senior ini juga sudah nyaman dengan pekerjaannya. Nah, bagaimana merubah mindset mereka agar supaya mereka mau berubah untuk perubahan yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Cak Susan. Ya, monggo Cak Dwi. Terima kasih Pak Suharyoso. Saya memberikan briefing pada seluruh jajaran ya, baik di PTPN 10, PTPN 11, waktu saya jadi di Dirut PTPN 11 dan PTPN 10, dan juga di Petrokimia Gresik. Saya sampaikan ya, kita itu berada dalam kondisi perubahan. Perubahan itu semakin cepat dan semakin cepat. Nah, di dalam perubahan itu, untuk kita ya, masing-masing ya, untuk saya, untuk adik-adik nantinya, untuk semuanya itu ya, itu hanya ada 2 pilihan.
kita menghadapi perubahan ini hanya ada 2 pilihan itu. Tidak ada pilihan lainnya lagi. Nah, gampang itu, hanya 2 pilihan. Yang kita milih mana itu. Pilihan pertama itu adalah berubah. Berubah itu adalah timbul dari diri sendiri. Timbul dari semangat untuk memperbaiki diri, semangat untuk belajar, semangat untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan capability. Dia akan berubah dia tuh. Pilihan kedua adalah dirubah. Kalau dirubah itu seperti apa? Ya, namanya dirubah, kalau tidak cocok ya dibentur-benturkan dulu, dulu ya, dipukul-pukul dulu, sampai dia itu yang semulanya bentuknya tidak seperti ini dirubah menjadi seperti ini. Artinya apa? Kalau yang namanya dirubah itu ya penuh kesakitan, penuh penderitaan, karena tidak ya dari dalamnya itu tidak ada, akhirnya dirubah dari luar ini, dibentur-benturkan dulu, pokoknya itu. Ya itu tinggal milih saja sekarang. Saya hanya menggambar gambaran seperti itu pada seluruh jajaran. Sekarang kita itu hidup di dalam era perubahan. Tinggal milih. Anda sekarang di posisi berubah atau dirubah. Terima kasih, Cak Dwi. Jadi hanya ada 2 pilihan. Ya. Berubah atau dipaksa berubah. Thank you. Ya, dirubah. Penanya kedua. Halo. Tadi ada Mas Radivan jadi bertanya. Iya, Pak. Jadi. Silakan. Oh, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Radivan dari Angkatan K58 2018. Yang ingin saya tanyakan tadi mengenai ini, Pak. Inovasi mahasiswa tadi yang Bapak biayai atau mungkin Bapak memberikan investasi. Menurut Bapak, kira-kira apa parameter yang sekiranya membuat istilahnya perusahaan atau bisa kita bilang investor di dunia industri itu yakin untuk menginvestasikan atau memberikan istilahnya bantuan dana kepada mahasiswa atau kayak ide kreatif dari mahasiswa tersebut. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, baik, Mas Radivan ya. Saya beri gambaran. Ini agak sedikit levelnya agak tinggi dalam arti kata. Biasanya itu saya sampaikan pada pengarang-pengarang pada level-level yang top manajemen, middle ke top manajemen ya, saya berikan itu ya. Ya, bahwa kalau kita berinvestasi itu harus melihat ya, apakah menguntungkan atau tidak. Tapi sebelum itu, pada setiap saya menyampaikan pada teman-teman yang menjadi middle maupun top manajemen di perusahaan masing-masing itu hanya ada 2. Maksudnya ada indikator perusahaan itu prospek atau tidak prospek. Nah, perusahaan itu prospek atau tidak prospek itu hanya ada 2 indikatornya yang bisa dilihat itu. Kalau Anda nantinya bekerja di dunia usaha ya, dilihat wah perusahaan ini untung terus, itu belum tentu itu perusahaan itu prospeknya bagus. Nah, prospeknya bagus itu, perusahaan yang punya prospek bagus itu ada 2 indikator. Yang pertama adalah perusahaan itu tumbuh. Yang kedua, perusahaan itu tumbuh dan atau berkembang. Kalau perusahaan itu untung tapi bidang usaha tetap itu saja itu, begitu nanti ada investor lain atau ada komputer lain masuk, maka dengan serta-merta komputer yang baru masuk ini yang lebih modern, fasilitasnya lebih efisien, langsung menghabiskan market share dari perusahaan yang sebelumnya anteng-anteng saja. Nah, perusahaan yang punya proses baru adalah perusahaan itu tumbuh dan berkembang. Dia itu tumbuh, omsetnya tumbuh, kapasitasnya naik dan berkembang. Perusahaan itu tidak hanya bergerak di bidang itu saja, tapi ada hilirisasi, ada diversifikasi dan seterusnya. Nah, ini siapa yang bisa melakukan bisa menjadikan perusahaan itu tumbuh dan berkembang? Yang bisa menjadikan perusahaan itu tumbuh dan berkembang adalah ide-ide dan kreativitas original dari teman-teman yang bekerja di perusahaan itu. Ditambah lagi dengan konsultan. Konsultan itu hanya apa? Konsultan hanya melihat kemudian melemparkan saja, dikembalikan kepada internal dari perusahaan itu. Yang menentukan, yang punya pengalaman adalah internal perusahaan itu. Maka dari sinilah saya sampaikan bahwa setiap
insan di perusahaan itu harus punya ide dan kreativitas yang tinggi untuk bisa memajukan perusahaan, untuk bisa membuat perusahaan itu tumbuh dan berkembang, sehingga perusahaan itu punya prospek yang bagus. Kaitan dengan investasi, kalau investasi itu menunjang ke arah pertumbuhan dan growing dan development dari perusahaan itu, maka itu akan menjadi sesuatu investasi yang menarik dan juga perlu mendapat penguatan dan juga bisa direalisasikan. Tapi kalau hanya investasi hanya sekedar yang itu, sementara biaya lebih tinggi, tentunya sudah ada kan hitung risiko-risikonya. Jadi sekali lagi, yang pertama adalah siap. Oh ya, jadi sekali lagi ya, investasi itu pasti ada dihitung analisis risikonya. Yang kedua, apabila investasi itu menunjang tumbuh dan berkembangnya perusahaan itu, maka itu akan bisa diambil, dieksekusi maksud saya. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Cak Dwi. Waktu kita udah tinggal 5 menit. Sesi terakhir kita, saya buka 2-3 maksimum dari adik-adik peserta untuk memberikan komen, untuk memberikan pandangan ataupun feedback untuk improvement, karena kita tetap akan melakukan continuous improvement. Monggo 3 adik-adik, maksimum 3 untuk memberikan masukannya buat tim kita untuk memperbaiki sesi-sesi ke depan. Ayo adik-adik, waktu kita sempit. Siapa yang mau memberikan komen, masukan, ataupun perbaikan, ataupun ide yang lain, monggo. Waktu kita sempit, tolong secepatnya. Halo, ada yang masuk ini? Ya, saya ingin beri komentar. Ya. Untuk sesi kali ini sudah sangat bagus dan materinya juga sangat menginspirasi, karena salah satunya ya antara pegawai yang muda dan juga pegawai yang sudah senior itu merupakan salah satu hal yang problem yang sangat besar dalam industri. Makanya kita dapat mengetahui gimana caranya dapat mengatasi masalah tersebut. Sekian dari saya, itu saja sih, sudah bagus. Terima kasih Mas Rafli, terima kasih banyak. Masukan lain ataupun perbaikan yang perlu kita lakukan, monggo. Dari mbak-mbak atau siapapun, monggo secepatnya. Halo, ada yang lain? Ya. Mas Mikael bisa masuk, Mas Mikael sudah present. Ya, baik, terima kasih Pak Anas, juga ke Pak Aziz serta Pak Dwi sudah memberikan kesempatan dan meluangkan waktunya untuk berbagi atau sharing atau cerita dengan kami mahasiswa. Tentunya menurut saya pribadi acara webinar kali ini sangat bermanfaat sih, khususnya untuk mahasiswa teknik kimia ITS, karena topiknya juga menurut saya pribadi udah sangat menarik, yaitu tentang improvement soft skill improvement di engineer, ya, seperti itu Pak. Jadi kita selama ini kan mungkin di dunia perkuliahan teknik kimia itu kan kita lebih berbicara soal teknis atau lebih tentang ke materi seperti itu. Jadi dengan adanya webinar kali ini kita jadi lebih terbuka tentang wawasan soft skill di dunia pekerjaan di industri teknik kimia itu seperti apa, gitu. Jadi terima kasih banyak, Mas. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung acara webinar kali ini, Pak. Terima kasih. Michael, thanks a lot for your feedback, your view. Thanks a lot. Terakhir, satu lagi sebelum kita kembalikan ke Pak Cak Anas. Ayo, mbak-mbak, mosok nggak ada satupun. Iki duduk arek Surabaya atau bukan ITS nek gak wani ngomong. Cewek-cewek, mbak-mbak, ayo, please. 1. Cak Dwi, kalau nggak ada seorang... Mbak Tulip lagi, silakan. Ya, siapa? Halo? Ada cewek, Mbak Tulip dari angkatan 2020.
Oke, Pak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memberikan feedback singkat. Bagi saya, cara soft skill improvement ini sudah sangat bagus. Karena itu memberikan wawasan tambahan bagi mahasiswa untuk tidak hanya sekedar belajar, namun juga meningkatkan soft skill-nya guna masa depan. Dan untuk saran saya, karena acara ini sangat bagus, kami selaku mahasiswa sangat antusias. Untuk kedepannya, apabila ada acara seperti ini lagi, mohon waktunya atau durasinya diperpanjang agar pertanyaan mahasiswa bisa tertampung dengan jelas dan narasumbernya bisa diperbanyak. Terima kasih. Terima kasih banyak dengan Mbak siapa tadi, Mas Anas? Mbak Tulip. Mbak Tulip, thanks a lot. Your view is really appreciated. Dan insya Allah di kemudian hari nanti, di session-session selanjutnya, waktu akan diperbanyak ataupun narasumber diperbanyak. Mudah-mudahan kesempatan untuk bertanya dan diskusi panjang lebar akan dapat kita akomodasi dengan catatan mahasiswa harus lebih aktif, mahasiswa harus lebih aktif. Dari saya cukup sekian, tapi sebelum saya kembalikan pada Cak Anas, ada beberapa poin yang saya sampaikan di sini bahwa skill atau kemampuan itu memang diperlukan. Skill atau kemampuan memang sangat diperlukan. Namun untuk dapat memasuki satu perusahaan, tidak hanya skill kemahasiswaan dan sebagainya yang diperlukan, namun pertahankan nilai Anda, IP Anda. Bagaimanakah cara mensiasati waktu yang Anda pergunakan? Manfaatkan, kata Cak Dwi, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kapan saya harus santai, kapan saya memanfaatkan walaupun sempit waktu itu, tapi kita gunakan semaksimal mungkin. Sehingga kita memiliki yang disebut dengan AST, yaitu attitude, yaitu heart, kita terasa, skill kita hand, kita memilikinya, dan yang terakhir adalah knowledge, pikiran kita terasa, kemampuan pikir kita, nalar kita, intuitif kita lebih baik dari yang kemarin. Dan yang terakhir adalah zaman sekarang adalah zaman modernization and transformation. Perubahan. Hanya ada dua choice, kata Cak Dwi. Anda berubah, kalau Anda berubah maka Anda menikmati perubahan itu. Dan itu yang harus terjadi. Itulah yang Anda harus miliki. Namun bila kalau Anda tidak pada poin Anda berubah, Anda menikmatinya, maka akan ada push dari atas atau push dari lingkungan atau sekitar Anda. Anda harus berubah. Itu mau nggak mau Anda harus melakukannya. Dengan demikian, saya sebelum tutup, saya ada satu quote yang saya masih ingat dari petinggi BP, BP yang simbolnya adalah bunga matahari, bahwa the future, ingat, the future is bright. The future is bright, but different. Sekali lagi, the future is bright, but different. Terima kasih banyak semuanya adik-adik. Good luck for you. Sukses with you. Dan saya balikin ke Cak Anas. Baik. Terima kasih banyak Pak Aziz untuk untuk memoderasi sesi kali ini. Kemudian baik, untuk sesi berikutnya ini sudah kita siapkan link feedback yang perlu teman-teman atau peserta isi ya secara tertulis. Minta bantuannya dari Mas Mbak Imatek untuk share linknya di kolom chat. Nah, ini sudah di-share linknya. Silakan adik-adik, teman-teman bisa mengisi link feedback tersebut. Waktunya kurang lebih kita berikan sekitar 5 menit. 5 menit cukup, Mas Muhammad Ferdian. Berapa lama kira-kira untuk mengisinya? Ya, insya Allah cukup, Pak, untuk 5 menit. Pak Aziz bisa sampaikan di sini secara verbal, dipersilakan. Jadi masih mengisi feedback kurang lebih sekitar 5 menit, silakan.
Halo. Yep. Monggo Pak Tantular, Anas. boleh disampaikan Pak. Nggih, monggo Pak. Untuk cindera mata, bagi yang tadi memberikan pertanyaan di awal tadi ya, ya, insya Allah kita akan kirimkan ya nanti. Jadi kita akan kirimkan dari Departemen Teknik Kimia ke alamat masing-masing tadi yang bertanya. Nah, nanti Pak Anas nanti yang menghubungi untuk meminta alamatnya. Ya, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih Pak Tan. Pak Prof. Boleh ada bocoran hadiahnya nopo nih Pak? Ya, rahasia. Rahasia. Insya Allah menarik ya. Insya Allah. Amin. Semoga berkah Pak Tan. Mungkin ada buku gitu ya. Ya, setuju. Buku, mungkin ada juga cendera mata berupa merchandise ya dari Teknik Kimia gitu. Ya. Ada 3 penanya Pak ya? Iya, 3 tadi. Oke. Sun. Oh iya, tadi yang kalau bertanya. tadi Mbak Tulip itu aktif memang. Mbak Tulip itu ikut kuliah saya, pengenalan teknik kimia, sangat aktif. Sehingga saya harus menahan untuk memberikan kesempatan pada yang lain. Nah, ini nampaknya implementasi yang sangat baik ya, karena soft skill ini kan harus diimplementasikan di keseharian ya. Kalau tidak, maka tidak ada gunanya soft skill ini. Gitu. Jadi nanti saya ingin melihat juga hari Senin besok kan kuliah ya. Nah, ini ada perubahan nggak gitu? Apakah menjadi sangat aktif gitu ya? Nah, sehingga saya masuk itu langsung ada pertanyaan gitu ya. Jadi tidak menunggu saya menjelaskan dulu, tapi langsung bertanya gitu. Iya. Kalau terjadi seperti itu, wah ini sudah perubahan yang sangat signifikan. Betul, setuju. Baik, boleh dibantu dari Himatek sudah berapa feedback yang masuk? Bisa dicek dulu. Kayaknya kita apakah sudah stop cukup aja banyak? dulu karena kita udah lewat 5 menit. Jam, kalau saya pakai jam saya, jadi jam saya adalah 11.05 sehingga minta maaf kita kelebihan 5 menit. Mas Anas atau Cak Anas, monggo untuk waktunya saya serahkan kepada Cak Anas sepenuhnya. Baik, maturun Pak Aziz atas masukannya. Jadi memang waktunya sudah lewat, barangkali nanti linknya bisa diisi di luar acara bagi yang belum mengisi linknya. Kemudian saya sampaikan terima kasih pada Pak Aziz sebagai moderator kali ini, dan dari Pak Dwi Satrio sebagai pembicara utama, kemudian dari Pak Eski juga yang telah mendukung acara ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak pada mahasiswa teknik kimia, khususnya angkatan 2020, ini merupakan mata kuliah wajib, di mana nantinya akan berguna bagi kalian. Apalagi kalian masih berada di awal-awal perkuliahan, di mana masih perlu banyak belajar di sini. Kemudian juga untuk angkatan yang lainnya, 2019, 2018, 2017, dan 2016. Dari saya seperti itu. Barangkali sebelum diakhiri ada tambahan, Nyuwun sewu, Bu Widi atau Pak Tantular? Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada yang terhormat Cak Dwi yang telah memberikan materi dan sebagainya, waktunya dan energinya. Ibu Widi sebagai Kadep, terima kasih banyak Bu telah menyetujui dan memberikan support yang sangat besar. Dan Cak Tan, Cak Anas, Cak Hakun, terima kasih semua terutama kepada Cak Widyo dan Cak Ham yang berkontribusi sangat dan luar biasa besarnya. Terima kasih all. Baik, terima kasih Cak Aziz, Cak Dwi Satrio, dan semua mahasiswa. Kita akhiri, saya tutup ini ya, Zoom-nya saya end. Sampai ketemu lagi di session berikutnya. Selalu tetap kita nanti acara-acara
ini mohon nanti juga tetap mengikuti sampai akhir tiap-tiap sesinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Salam. Pak Aryoso, terima kasih Pak Aryoso sudah gabung. Pak Terima Aryoso. kasih. Ya. Senior-senior kita di Altekimit datang semua ini. Terima kasih Terima Pak. kasih para senior-senior, Cak Naryo, Cak Suhar, semuanya. Pak Ganis termasuk. Iya. Bagus. Suwun Cak Naryo, suwun banyak mantap. atas supportnya yang Api, sip. Cak Ganis terima kasih banyak. Yeay. Masih ada Pak. Sama-sama. Terima kasih. Oke, yuk, assalamualaikum. Saya tutup. Saya tutup. Salam. Yuk, waalaikumsalam.